Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bittaqwallahi wa sam'i wa tha'ah wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sallallahu alaihi wa karim wa sallallahu rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam-malam pada Jami Nurul Hidayah Al-Mannan Nurul Huda Al-Mannan, Kampung Menan, Desa Sukamadu, Kecamatan Jogor, khusus yang saya hormati para tuan-tuan guru, para asatidz, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimahullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Nabi Agung baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Terlebih dahulu mohon keikhlasannya untuk kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, di mana pembacaan suratul Fatihah ini kita hadiahkan kehalal untuk seluruh para ulama, salafus shalih, al-mutaqaddimin, untuk seluruh guru-guru kita, juga untuk seluruh ahli kumpul dan keluarga kita yang telah mendahului kita, para sesepuh kita, orang tua kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan shalawat atas kekasihnya Allah, kita doakan putri dari Bapak Handoko yang beralamat di Citrainda sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan semoga dengan barokah Fatihah putri beliau oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dan sakitnya dan segera disehatkan kembali seperti sedia kala sehingga dapat beraktivitas, dapat menjalankan ibadah kepada Allah sebagaimana biasanya. Bidil kadiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi
ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Husaini ya Rasulullah, ahlan wa marhaban bika, inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi, salam alaika, marhaban marhaban ya salam alaika, marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban marhaban jod wa balligh kullama qasad, marhaban marhaban ya Nabi, salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul, salam alaika, marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaibil us'ad wa nursyad, Rabbi balighna bijahi bijiwari khaira maq'ad, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi tabsha asrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajaddad, sallallahu ala marhaban, sallallahu alaihi wasallam
Islam yang pertama yaitu syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat. Maka pada malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang kedua yaitu as-salatu sholat. Namun sebelumnya kita baca dulu keterangan dari kitab Safilatul Najatnya, pasal yang menerangkan tentang rukun Islam, di mana pada pasal pertama di dalam kitab Safilatul Najat diterangkan arkanul Islam khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaum ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arkanul Islam utawi piro-piro rukun Islam, bermula beberapa rukun Islam iku khamsatun limo, yaitu ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat alla ilaha, yen tawana pangeran kang den wajib ibadahi kalawan sabenere iku tetep ing dalam onone illallahu amin Gusti Allah. Wa anna muhammadan lan satuhune utawi Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Kemudian yang kedua wa iqamus sholati lan ngadepkeun salat. Kemudian yang ketiga ita'uz zakati, ngawehaken zakat. Kemudian yang keempat shaum Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian yang kelima wa hajjul baiti, munggah haji atau ibadah haji ke Baitullah. Man ingkuwa istaqa'a kami wasaya sebuah ilahi ma'alim Baitullah apa nih sambilan di dalam. Nah, yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang kedua, sholat. Tapi pembahasan sholat ditinjau dari ilmu fikih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat, pengertian sholat ada 2 macam. Yang pertama lughatan, yang kedua wasilahan. Ada pengertian sholat menurut lugah atau menurut bahasa, dan ada pengertian sholat menurut istilah, yakni istilah syara' atau istilah hukum agama. Adapun pengertian sholat menurut lugah adalah ad-du'a. Jadi sholat secara bahasa mengandung arti ad-du'a, doa. Kenapa? Secara bahasa sholat diartikan doa, karena memang kenyataannya, realitanya bahwa di dalam sholat itu terkandung doa. Akan tetapi pengertian sholat menurut bahasa ini tidak bisa diterapkan secara syar'i, secara syariat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya jangan sampai kita meninggalkan perintah sholat secara syariat yang telah diperintahkan, yang telah diwajibkan oleh Allah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dengan alasan kita menerapkan pengertian sholat secara bahasa. Ini nantinya bisa sesat ketika umpama yang bersangkutan dia di dalam kehidupan sehari-harinya menerapkan
kewajiban sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya? Dia menjawab, saya sudah sholat. Kapan kamu sholat? Ya bagi saya sholat cukup berdoa di rumah, duduk sila menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, lalu memohon kepada Allah. Selesai, berarti saya sudah sholat. Nah, ini bahaya. Kalau pengertian sholat secara bahasa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang wajib diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari bukanlah pengertian sholat secara bahasa, tapi yang wajib diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pengertian sholat menurut hukum agama, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sallu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku usolli, melakukan sholat. Jadi yang wajib diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sholat sebagaimana yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diperbuat, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka atas dasar ini seluruh para ulama fuqaha, seluruh para ulama ahli fikih dari mazhab yang empat, baik ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, mereka sepakat bahwa pengertian sholat menurut hukum agama adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Nah, ini yang wajib diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pengertian sholat menurut hukum agama. Jadi bukan pengertian sholat menurut lugah atau bahasa. Apa artinya pengertian sholat menurut hukum agama? Aqwalun, yaitu ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan maksusatun yang telah ditentukan oleh hukum agama, muftatahatun, yang dibuka atau yang dimulai sholat itu bitakbir, dengan takbiratul ihram, muhtatamatun, dan ditutup atau diakhiri sholat itu bitaslim, dengan ucapan assalamualaikum. Jadi pengertian sholat menurut hukum agama adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum agama, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, ini yang wajib diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqwalun, ucapan-ucapan seperti ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar, seperti bacaan Al-Fatihah, seperti bacaan doa iftitah, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa kita, kedudukan hukum doa kita
sunnah qauliyah, sunnah sebangsa ucapan yang fungsinya untuk menyempurnakan pahala dari sholat yang kita kerjakan. Kita artikan dulu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabiro, kabiro itu penegasan. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah bukratan di waktu pagi, wa asila, dan di waktu petang. Ini sesungguhnya bermula aku, wajahku menghadap aku, wajhia akan wajahku, lillahi kepada zat Allah, fator samawati yang telah menciptakan 7 lapis langit, wal ardh dan bumi. Hanifan, hanya contoh musliman, hanya berserah diri sebagai orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk dari golongan orang-orang yang syirik, dan aku bukanlah termasuk dari golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Inna sholati, sesungguhnya bermula sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika, tidak ada sekutu, lahu bagi Allah, wa bidzalika, dan oleh karena itu, dan dengan demikian, umirtu, aku diperintahkan, wa ana, dan aku, minal muslimin, termasuk dari golongan orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, itu ucapan. Jadi sholat itu ucapan-ucapan seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu maknanya Allahu Akbar. Di Allahu Akbar, kalau diartikan secara bahasa, artinya Allah Maha Besar. Tapi makna dari ucapan Allah Akbar, maksudnya Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Kemudian ucapan doa iftitah, kemudian bacaan Fatihah dari mulai ayat pertama sampai ayat ke-7 kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah Allah lagi Maha Penyayang Allah. Malik Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, yaitu jalan yang tepat yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yakni para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Cuma kita disunahkan sebelum kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat yang kita kerjakan, baik sholat fardu dan ataupun sholat nawafil atau sholat-sholat sunnah, sebelum membaca Fatihah kita disunahkan agar membaca ta'awudz atau membaca kalimatul isti'adzah yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi dengan
suara pelan, tidak dikeraskan. Baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah. Kan sholat 45 waktu itu secara global dibagi ke dalam dua bagian. Ada yang sirriyah, ada yang jahriyah. Yang dimaksud sirriyah adalah sholat 45 waktu yang bacaan Fatihah dan surahnya sunnah dipelankan, seperti contohnya sholat zuhur, sholat asar, kecuali sholat Jumat, ya itu pengecualian. Nah itu sholat zuhur, sholat asar itu disebut sholat sirriyah, artinya sholat yang bacaan Fatihahnya dan surat sesudah Fatihahnya disunahkan dibaca pelan, tidak kedengaran sama makmum. Kalau umpama kita posisinya jadi imam. Tapi walaupun demikian, setiap musolli, setiap orang yang melakukan sholat, ketika ia membaca surah Al-Fatihah, kan syarat-syarat sahnya membaca surah Al-Fatihah itu ada 10. Ya, ada 10. Di antaranya yang ke-10, maaf yang berapa ya, pokoknya ada di antaranya wa ayyusmi'a nafsahu. Jadi wajib orang yang membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, baik sholat sirriyah ya, terlebih-lebih sholat jahriyah, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, wajib bacaan Fatihahnya terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi nggak boleh kita baca Fatihah di dalam sholat tapi nggak terdengar oleh diri kita sendiri yang membacanya. Artinya baca Fatihahnya dalam hati. Kalau di dalam hati itu namanya bukan qiraah, bukan membaca, itu namanya zikir. Di bacaan Fatihah itu harus terdengar, wajib terdengar. Bacaan Fatihah yang kita baca di dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, itu wajib terdengar oleh diri kita sendiri. Termasuk ucapan takbiratul ihram, termasuk ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baik sholat sendiri munfarid atau sholat berjamaah, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, itu wajib ucapan Allahu Akbarnya terdengar oleh telinga kita sendiri, nggak boleh dalam hati, karena itu termasuk syarat-syarat membaca takbiratul ihram. Kan ada 16 syarat-syarat takbiratul ihram, itu ada 16. Yang ke-12-nya wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurfiha, wajib ucapan takbiratul ihram di dalam sholat, ucapan Allahu Akbar di dalam sholat, itu wajib seluruh huruf-hurufnya terdengar oleh diri kita sendiri yang mengucapkannya, nggak boleh dalam hati. Contoh begini, nggak jadi itu takbiratul ihramnya. Kenapa nggak jadi? Karena tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Kenapa kalau tidak terdengar oleh dirinya sendiri takbiratul ihramnya nggak sah, nggak jadi? Karena memperdengarkan ucapan takbiratul ihram, memperdengarkan ucapan Allah Akbar di dalam sholat, itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena termasuk syarat takbiratul ihram yang ke-12, kan semuanya ada 16. Nah, jadi kita melakukan sholat harus tahu ilmunya, didasari ilmunya. Sehingga kalau kita tahu ilmunya, paham ilmunya, mengerti ilmunya, seluruh apa yang kita ucapkan di dalam sholat, seluruh apa yang kita lakukan, kita tahu oh ini hukumnya ini, harus begini, caranya begini. Jadi sholatnya didasari ilmu. Sebab saya khawatir kalau kita rajin sholat tapi tidak didasari ilmu, khawatir sholatnya oleh Allah nggak diterima, sholatnya oleh Allah
nggak diterima, ditolak. Sebab ada keterangan, kalau tidak salah di dalam kitab Jubat diterangkan oleh seorang ulama, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu siapa orang yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya itu ditolak tak diterima, maka amalnya itu ditolak tak diterima. Dan rugi saya, sholatnya rajin tapi nggak didasari ilmu, akhirnya di akhirat sholatnya ditolak, nggak diterima oleh Allah. Kalau di akhirat, kalau di hari kiamat, sholat yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia umpama oleh Allah ditolak, tidak terima, maka amal-amal yang lainnya, kebaikan apapun yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia, amal soleh apapun yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, amal ibadah apapun yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia, sebanyak apapun, sehebat apapun, itu gak akan diperiksa oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya ditolak. Jadi kuncinya ada pada sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu ini menjadi sendi dasar agama yang paling mendasar. Sholat 5 waktu ini menjadi tolok ukur, menjadi barometer terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah kita yang lainnya. Itu sangat bergantung kepada sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktu ini menjadi tiangnya agama, sehingga dalam hadis dikatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat 5 waktu itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, maka sungguh ia telah meruntuhkan agamanya. Para jamaah, dalam hadis dijelaskan, awalul ma yunjaru alail abdu yaumal qiyamati sholat, yaumal qiyamati sholat. Perkara yang paling awal, yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah atas perkara tersebut pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Fa'in kubilat minhu nudiro bima baqiya min amalihi. Fa'in kubilat, maka jikalau diterima itu sholatnya minhu dari orang itu, nudiro, maka barulah akan diperiksa baqiya min amalihi, amal-amal yang lainnya. Jadi amal-amal kita yang lainnya, baik itu zakatnya, sedekahnya, infaknya, jariyahnya, puasa sunnahnya, puasa Ramadannya, ibadah hajinya, ibadah umrohnya, akikahnya, kurbannya, baca Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semuanya baru akan diperiksa oleh Allah kalau sholat 5 waktu yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah.
dan diberikan pahalanya masing-masing. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa ilam tuqbal minhu lam yudhar fi syai'in min amali. Dan jikalau sholatnya orang itu tidak diterima oleh Allah pada hari kiamat atau ditolak, kata Rasulullah, lam yudhar fi syai'in min amali, maka amal-amal yang lainnya tidak akan diperiksa. Artinya amal-amal kita yang lainnya yang telah kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai meninggal dunia, sebanyak apapun itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena sholatnya ditolak oleh Allah. Maka sholat ini menjadi seni dasar agama yang paling mendasar, yang apabila ada orang Islam baik laki-laki maupun wanita berani meninggalkan kewajiban sholat 45 waktu dengan disengaja tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, tanpa adanya halangan yang dibenarkan oleh hukum agama, tanpa adanya udzur, maka dia akan mendapatkan ajab, dia akan dibakar di dalam neraka sakor nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ketika orang-orang dibakar di dalam neraka sakor, mereka ditanyakan kepada mereka, masalah kamu di sakor, apa yang menyebabkan kamu hari ini dibakar di dalam neraka sakor yang panas menyala-nyala? Mereka pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami ketika hidup di alam dunia tidak mengerjakan sholat, kami meninggalkan sholat. Nah, jangan sampai kita mengerjakan sholat tiap hari, tapi sholat kita ditolak. Sama, kalau sholat kita ditolak berarti sama artinya kita belum sholat. Ibarat kita lagi sholat nih, bapak-bapak lagi sholat, baru dapat 1 rakaat, bapak kentut, sholat kita lanjutkan jangan? Bapak lagi sholat, baru dapat 1 rakaat, bapak kentut, buang angin tuh, lanjutkan jangan? Kalau dilanjutkan boleh enggak? Kalau dilanjutkan sah enggak? Kalau dilanjutkan haram enggak? Haram. Kenapa? Karena di saat kita buang angin berarti kita punya hadas kecil. La sholata liman ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak sah sholat yang kita kerjakan, tidak sah sholat bagi orang yang berhadas sehingga ia berwudu. Nah, ketika kita sedang sholat kentut berarti sholat kita batal. Pertanyaan saya, kalau sholat yang kita kerjakan batal berarti menurut hukum agama, artinya itu kita sudah sholat belum? Belum lah. Kewajiban sholat sudah gugur belum? Belum. Kenapa? Karena sholatnya batal. Kenapa batal? Ya karena kentut. Kenapa kentut bisa membatalkan sholat? Ya karena kentut berarti kita punya hadas. Kenapa orang yang punya hadas sholatnya nggak sah? Karena diwajibkan oleh Allah setiap orang sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai kita rajin sholat tapi sholat kita nggak diterima. Akibat apa? Akibat sholatnya modalnya cuma rajin doang, tapi nggak mau ngaji, nggak mau mencari ilmunya, nggak ada keinginan dalam hati untuk memahami ilmu-ilmu tentang sholat. Kan rugi. Yang rugi bukan orang lain, kita sendiri. Dan kerugian itu untuk saat ini belum dirasakan, nanti akan sangat amat dirasakan kerugian tersebut kalau kita sudah ada di hari kiamat dan sholat kita ditolak oleh Allah, baru kita menyesal. Ibarat orang ya bawa motor kencang, ketika dia bawa motor kencang dia merasa hebat, merasa gagah, merasa lihai, wah keren. Tapi begitu tabrakan jeger, dia sakit, nyesal nggak? Nah, ketika dia bawa motor kencang dia nyesal nggak? Enggak. Ketika bawa motor kencang nggak nyesal, dia malah merasa hebat. Nah, dia merasa nyesal datang setelah terjadi tabrak. Nah, seperti itu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu ucapan-ucapan seperti ucapan takbiratul ihram. Jadi kalau kita takbiratul ihram, baik salat sunat, apalagi salat fardu, itu ucapan Allah Akbar-nya dalam takbiratul ihram wajib terdengar oleh diri kita sendiri. Kalau telinga kita saja enggak mendengar apa yang kita ucapkan dari ucapan takbiratul ihram, itu enggak sah takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya saja enggak sah, ya kesananya enggak sah, enggak jadi. Nah, kira-kira bisa dipahami kan ya? Jelas enggak? Lanjutkan tangannya. Udah malam ya? Jam berapa? Udah malam. Soalnya kalau membahas ilmu tak akan habis-habis. Semakin dibahas semakin banyak yang datang itu. Ini sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas di masalah sholat. Jadi kesimpulannya rukun Islam yang kedua adalah sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat fardu 5 waktu, termasuk di dalamnya sholat Jumat juga hukumnya wajib. Jadi kesimpulannya kedua pengertian sholat menurut hukum agama adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum agama yang dibuka dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Gitu. Nah, sholat waktu itu satu menjadi sendi dasar agama yang paling dasar, yang apabila kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala besar dari Allah, dan apabila kita meninggalkannya dengan mengingkari kewajiban sholat, kita bisa mati dalam keadaan kafir. Kalau kita meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu dan hati kita ingkar, menentang terhadap kewajiban sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah, orang seperti ini kalau matinya sebagai orang kafir, bukan sebagai orang Islam lagi, walaupun di KTP-nya Islam. Jadi sholat ini menjadi bukti keislaman kita. Bahkan janji yang paling mengikat antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir, perkara yang dapat membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Karena sholat waktunya ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada di dalam ajaran agama-agama yang lain. Coba kita lihat, kita tanyakan sama para pendeta di agama Nasrani, ada sholat 5 waktu enggak? Enggak ada. Maka sholat itu menjadi berbeda antara kita dan mereka. Orang Nasrani, orang Kristen itu sholat ibadahnya 10 kali berbeda. Nah, jauh dari agama ini enggak ada sholat 5 waktu. Ya kamu juga enggak ada. Sholat 5 waktu ini hanya ada dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang terakhir, sholat 5 waktu menjadi barometer, menjadi tolak ukur terhadap diterima atau tidaknya amal-amal kita yang lainnya. Itu sangat tergantung kepada sholat fardu 5 waktu. Maka jangan pernah kita berani meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Kalau kita ingin